Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Ambia dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang urgensi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah terorganisasikan secara baik. Adapun tujuan khusus pembelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah agar siswa memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, mempunyai rasa ingin tahu, juga inquiry, dapat memecahkan masalah, dan dapat memiliki keterampilan dalam kehidupan sosial. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosi Siti Juhro akan membahas materi lanjutan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Menurut Pujiadi, tujuan dari pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat adalah untuk membentuk individu yang memiliki literasi sains dan teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah di lingkungannya. Nah, dari tujuan model pembelajaran sains, teknologi, dan masyarakat tersebut, apabila dikaji secara mendalam, sebenarnya sangat representatif sebagai salah satu tujuan dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial, yaitu untuk mempersiapkan diri menjadi anggota masyarakat yang dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosilawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urgensi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di antaranya, yang pertama, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Konsep tersebut bertujuan agar peserta didik mampu mengembangkan dan mengetahui keterampilan dasar yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, yaitu memiliki kemampuan dasar untuk belajar logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Menurut Supardi, pendidikan ilmu pengetahuan sosial lebih menekankan pada keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam memecahkan masalah. Pendidikan ilmu pengetahuan ini lebih difokuskan untuk memberi bekal keterampilan memecahkan masalah yang dihadapi. Mungkin sekian untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urgensi dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya yaitu memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dalam ranah kognitif dapatlah dikatakan bahwa pembahasan IPS mengenai manusia dan dunia itu harus dapat dinalar supaya dapat dijadikan alat pengembangan keputusan yang rasional dan juga tepat pastinya. Perolehan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki siswa diharapkan dapat mendorong tindakan yang berdasarkan nalar selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupannya. Nilai dan sikap merupakan hal yang penting dalam ranah efektif, terutama nilai sikap dan terhadap masyarakat dan kemanusiaan. Selanjutnya memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pendidikan IPS ini diharapkan tidak hanya menjadi titik pembelajaran yang menjemuk membuat peserta didik mengantuk, tidak menarik, serta bayangan yang kurang positif. Lainnya, IPS harusnya lebih membuka ruang diskusi serta menantang peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Selanjutnya, pendidik IPS merawat jati diri bangsa Indonesia dari dampak negatif globalisasi MEA.
Dengan kata lain, pendidikan ilmu pengetahuan sosial mengembang tugas mengantarkan warga negara menjadi warga negara yang baik dalam makna yang lebih global, termasuk menjadi eksistensi jati diri bangsa Indonesia dari pengaruh buruk globalisasi dan MEA melalui pembelajaran yang berkualifikasi standar nasional. Sekian pemberian materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Andriani dari kelompok 4. Kali ini saya akan memaparkan tentang kedudukan guru dalam proses pembelajaran ITM dalam pembelajaran IPS. Guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik, tetapi guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri sehingga mampu membangun sendiri pengetahuan dalam dirinya pribadi. Peran guru secara umum diantaranya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dalam pembelajaran. Guru berperan untuk menyampaikan ilmu-ilmu terhadap peserta didiknya. Peran guru salah satunya yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Maksudnya, guru dengan berkemampuan atau menguasai materi pelajaran sehingga ketika mahasiswanya atau peserta didiknya bertanya, maka dengan sigap dan cepat guru dapat menjawab dengan tepat. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Maksudnya, guru dapat memberikan pelayanan agar siswa dapat mudah menerima materi pelajaran dari guru tersebut. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Maksudnya, guru memegang kendali dalam kelas atau dalam suasana pembelajaran. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Puspita Dewi dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal terkait materi kedudukan guru dalam proses pembelajaran ITM dalam pembelajaran IPS. Nah, di sini guru dituntut untuk memiliki strategi pembelajaran yang membangkitkan anak untuk berpikir, berbuat, dan tanggap terhadap kegiatan yang dilakukannya, agar motivasi belajar itu dapat ditingkatkan. Untuk itu, salah satu pendekatan yang sesuai dengan pandangan konstruktivisme adalah pendekatan sains teknologi masyarakat atau ilmu teknologi masyarakat, di mana guru membangun persepsi dan cara pandang peserta didik dengan hasil kegiatan pembelajaran dengan pendekatan STM atau sains dan teknologi masyarakat mengenai pembelajaran dengan materi penyimpangan sosial. Nah, melalui pendekatan tersebut, siswa mampu mengatasi kemungkinan masalah-masalah dan dampak sosial yang akan terjadi dalam masyarakat. Peserta didik juga harus mampu menggunakan teknologi secara optimal dan memiliki perilaku yang baik dalam menyikapi perkembangan teknologi sehingga tidak melakukan tindakan yang destruktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Apriliani Dewi dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Artinya, peran IPS dalam pembelajaran ITM di sini lebih mengutamakan pola berpikir, bagaimana menghadapi dampak sosial akibat dari perkembangan dan penerapan sains dan teknologi. Hal ini diperlukan agar masyarakat tetap dapat menerima berbagai perkembangan sains dan teknologi disertai dengan pemahaman yang cukup. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima hasil kemajuan teknologi tanpa disertai gejolak-gejolak sosial. Bahkan, teknologi justru dapat digunakan untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya peserta didik dipandang sebagai individu yang mandiri, memiliki potensi belajar yang berguna bagi dirinya dan kebutuhan masyarakat secara bertanggung jawab. Sekian dari Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdurrahman. Saya dari kelompok 4. Saya akan menambahkan materi dari rekan saya. Maka, kedudukan guru dalam proses pembelajaran ITM dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini diharapkan mampu menjembatani tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak awal, peserta didik dilatih agar memiliki pemahaman sains dan teknologi. Sebagaimana pendapat BES,
bahwa literasi sains dan teknologi berarti mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis tentang sains dan teknologi, bukan hanya sekedar melek. Posisi mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial menunjukkan dengan jelas bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan perkembangan iptek dan melalui kegiatan tersebut sejak awal peserta didik dilatih agar memiliki pemahaman sains dan teknologi, sehingga peserta didik memanfaatkan teknologi dan lingkungannya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, sehingga peserta didik termotivasi dalam belajar. Kesimpulannya yaitu urgensi ITM dalam pembelajaran IPS itu tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat. Dan tujuan lainnya yaitu supaya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini, peserta didik mampu untuk berpikir logis dan kritis, memiliki rasa ingin tahu, inquiry atau pendekatan, mampu memecahkan masalah, dan harus memiliki keterampilan dalam kehidupan masyarakat. Dan kedudukan guru dalam proses pembelajaran ITM dalam proses pembelajaran ilmu pendidikan sosial ini, yaitu guru sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, dan guru sebagai pengelola. Dan kedudukan guru dalam pembelajaran IPS ini harus memiliki strategi yang dapat membangkitkan pembelajaran peserta didik supaya berpikir kreatif, logis, inovatif, dan termotivasi untuk meningkatkan pembelajarannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.